Sini saya akan menjelaskan tentang vitamin dan metabolismenya, di mana saya menggunakan sumber dari National Library of Medicine yang berjudul Vitamin D dan Kesehatan Tulang Mekanisme Potensial, di mana vitamin D adalah hormon steroid yang penting untuk penyerapan kalsium dan mineralisasi tulang yang berhubungan positif dengan kepadatan mineral tulang. Pada bagian besar populasi, sumber vitamin D adalah sintetis setelah kulit berpaparan radiasi UV. Radiasi UV bekerja di epidermis atas kulit dengan 7-dehydrokolesterol diubah menjadi pravitamin D3 dengan fotolisis. Struktur cincin B diikuti dengan isomerisasi. Vitamin D juga diperoleh secara terbatas dari makanan, meskipun hanya sedikit sumber makanan yang secara alami mengandung vitamin dalam jumlah yang cukup untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap tubuh. Dua steroid vitamin D utama dalam makanan adalah vitamin D2 dan vitamin D3. Vitamin D2 berasal dari tumbuhan dan jamur yang diproduksi melalui iridiasi agrostral. Sedangkan vitamin 3, seperti yang disebutkan sebelumnya, diproduksi dari dehidrokolesterol dan diperoleh dalam makanan dari produk hewani dan ikan yang berminyak, minyak ikan, telur, dan produk susu yang menyediakan sumber makanan terbaik. Nah, ini adalah metabolisme dari fungsi vitamin D. Nah, ini adalah diagram metabolisme vitamin D yang dimulai dari bagian matahari, di mana vitamin D diperoleh melalui dua sumber utama, yaitu paparan sinar matahari dan diet makanan. Paparan sinar matahari ini, khususnya sinar UV, membantu tubuh dalam memproduksi vitamin D secara alami. Setelah vitamin D dihasilkan dari sinar matahari, vitamin D ini diubah menjadi 25 hidroksivitamin D3 25-OH-D3. Nah, ini di hati dengan bantuan enzim 25 hidroksilase CYP2R1. Setelah itu, bentuk 25-OH-D3 yang ini adalah bentuk sirkulasi utama vitamin D dalam tubuh dan disimpan di hati, otot, jaringan lemak untuk digunakan nanti. Nah, proses dari ginjal, Kinde ini, di ginjal 25-OH-D3 diubah menjadi bentuk aktifnya, yaitu menjadi 1,25 dihidroksivitamin D, D3, 12,5 OH2D3 oleh enzim 1-alfa hidroklase CYP27B1. Setelah itu, dan ketika kadar kalsium dalam tubuh rendah, ginjal akan meningkatkan sekresi bentuk aktif. Selain di ginjal, sintesis vitamin D aktif juga dapat terjadi beberapa organ lain, seperti di kulit besar, otot, kelenjar, dan getah bening, dan pankreas. Nah, bentuk aktif vitamin D 1,25-OH2D3 memberikan beberapa efek penting pada tubuh. Seperti yang pertama ada kelenjar paratiroid, yaitu menurunkan sekresi hormon paratiroid ketika kadar kalsium dalam darah cukup. Nah, yang kedua ini regulasi metabolisme kalsium. Vitamin D mengatur penyerapan kalsium di usus dan resorpsi tulang, penguraian tulang untuk melepaskan kalsium ke dalam darah. Yang ketiga ini aksi pada reseptor PDR, di mana vitamin D meningkat reseptor-reseptor di berbagai sel yang mempengaruhi kekuatan otot.